Rindu itu adalah sebuah alat supaya kita bisa menuju ke pencarian kita kepada ketuhanan yang ada di dalam diri kita gitu. Itu adalah sebuah alat untuk Apa sebenarnya benih pertama yang menumbuhkan senandika rasa di hatimu? Senandika Rasa adalah tulisan dari perjalanan hidup aku sebetulnya. Jadi it's bukan tentang benih tapi tentang perjalanan rasa, jiwa, pikiran sebagai Ditya Metarani yang akan kusampaikan dengan lagu. Lagu ini datang dari pikiranku atau dari semesta yang mampir sebentar ke tubuhku? Sebetulnya ini adalah sebuah sinergi antara rasa, pikiran, dan jiwa gitu ya. Jadi ini kan satu kesatuan cerita yang sudah kujalani bersama semesta, bersama diriku, bersama kesedihanku, bersama dengan kebahagiaanku, bersama dengan segala yang ada di perjalanan hidupku, dan aku tuliskan ini menjadi sebuah cerita ini. Ada momen tertentu nggak yang bikin kamu merasa, ini harus jadi lagu? Momen tertentu, momen tertentu. Em, ini kan perjalanan rasa ya kak. Jadi perjalanan ini sebetulnya menjadi hidup ini, cerita ini adalah menjadi momen dimana aku menuliskan lagu ini supaya bisa aku sampaikan kepada halayak ramai bahwa ada rasa yang sebegitu bahagia di dalam diri, sebegitu nikmat yang aku coba sebarkan di sini bersama rasa dan cintaku menjadi sebuah kata-kata dan melodi supaya bisa dinikmati banyak teman-teman. Waktu kamu bilang, "Hei langit, hei bumi," kamu lagi bicara sama siapa? Jadi Hei Langit dan Hei Bumi itu ini adalah kepercayaan saya bahwa aku menganggap bahwa Bapakku adalah langit, ibuku adalah bumi. Jadi aku adalah anak semesta di mana aku bersama dengan Bapa dan Ibu, langit dan bumi mengajarkan aku menjadi aku sang Ditya Metarani, aku sang manusia yang menjalani hidup bisa dengan segala cerita yang diberikan dihaturkan oleh Tuhan gitu sih. Rindu yang kamu nyanyikan itu lembut atau sebenarnya dalam dan menyakitkan? Sebetulnya di kepalaku rindu itu bukan tentang lembut atau bukan tentang hal yang menyakitkan. Jadi buat aku rindu itu adalah sebuah alat supaya kita bisa uh, menuju ke pencarian kita kepada ketuhanan yang ada di dalam diri kita gitu. Itu adalah sebuah alat untuk aku menuju ke titik di mana aku ingin mencari. Jadi rindu itu aku sebutkan beberapa kali di lagu ini, itu adalah alat supaya aku mencari ke titik ketuhanan yang di dalam diri aku gitu sih kak. Menurutmu rindu itu selalu soal seseorang atau kadang rindu itu untuk diri kita yang hilang? Nah itu dia, rindu buat aku itu seperti uh, titik atau energi atau alat atau bus supaya kita bisa menuju ke pencarian kita untuk mencari yaitu ketuhanan di dalam diri kita. Ya seperti halayak, seperti halnya teman-teman kita semua ini dan kita-kita ini ada yang namanya kosong dan isi di dalam diri kita, yaitu kosong yang sebenarnya isi gitu. Yang kosong itu adalah titik dimana kerinduan yang buat kita itu menuju ke pencarian kita sendiri. Menuju ke pencarian apa? Bisa ke dalam atau bisa keluar atau bisa ke segala arah karena Tuhan itu ada di segala arah. Lagu ini lebih banyak cintanya atau banyak kejujuran yang selama ini kamu simpan? Jadi buat aku jujur adalah cinta. Cinta adalah jujur. Tanpa jujur tidak menjadi cinta. Tanpa cinta tidak akan menjadi jujur. Jadi ini ada semuanya di dalam laguku. Aku menuliskan dengan jujur, dengan penuh dengan cinta. Biasanya kamu menulis dengan kepala atau dengan tubuh? Menurut menurut saya lagu ini adalah sebuah sinergi bekerja di antara tubuhku, pikiranku, rasaku, jiwaku pun ikut bersama sebagai Ditya Metara ini menuliskan lagu ini untuk teman-teman supaya bisa dinikmati buat banyak teman-teman. Apakah ada bagian yang muncul tiba-tiba seperti wahyu?
Rasanya di kepalaku semua manusia itu nabi ya. Jadi semua manusia itu diturunkan wahyu terus-terusan dari Tuhan gitu kan. Cuma yang kita kadang harus pikirkan itu apakah itu benar-benar langsung dari Tuhan atau memang ini inception dari banyak titipan gitu. Jadi banyak juga kan orang kasih inception tiap hari tergantung apa yang kita konsumsi. Jadi ya kalau memang mau wahyu ya kita harus jaga benar tubuh kita, jaga benar makanan kita, jaga benar konsumsi kita. Jadi memang sebenarnya by default kita tuh semua selalu diturunkan wahyu karena kita adalah titipan-titipan langit yang menyampaikan apapun yang kita akan sampaikan. Nah, kalau ini rasanya wahyu buat aku, memang ini adalah titipan dari Tuhan, titipan buat teman-teman. Jadi aku memang sengaja memaknai semua kata demi kata itu adalah mantra-mantra supaya bisa melembutkan hati teman-teman dengan segala nada yang aku tulis di situ, dan mungkin dari frekuensi yang aku taruh di situ dalam 432 Hz. Jadi ya semua ini demi teman-teman juga ya, aku berusaha untuk bisa menjadi hal yang baik buat banyak teman-teman. Kalau lagu ini punya warna, energi, warnanya apa? Pink. Warna pink, kuning, warna jingga, warna senja, warna cinta. Jadi ya kalau ngelihat video klipnya pasti ngerti kok kalau ini tuh kayaknya cinta banget gitu. Apa yang sebenarnya terjadi di energi kalian saat membuat lagu ini? Oh itu kita collide sih, karena kita nyatuin semua rasa yang ada di dalam diri gitu, termasuk teman-teman yang bantu untuk bikin lagu ini. Ada Baginda Widupanca, ada Kak Rama, kita semua bersatu untuk berusaha menyatukan semua energi menjadi satu gitu, dan semesta pun ikut bantu. Jadi ya buat aku energinya sangat happy. Gitu. Bagian mana dari Panca yang masuk ke lagu ini tanpa dia sadari? Ya sebetulnya banyak ya. Karena tanpa ada Kak Panca nggak mungkin jadi sih lagunya ya. Karena ini memang collide antara aku butuh tangan dari jadi aku ngelihat ya Kak Baginda Widupanca tuh orangnya sangat lembut sekali gitu. Dari dia cara mainin gitar pun aku bisa tahu bahwa oh ini ada kelembutan di dalam dirinya dia, dan aku pakai itu untuk bagaimana bisa menyampaikan kelembutan itu di musik. Jadi aku minta bantuan itu dari Kak Baginda Widupanca sih. Dan lembutnya dapat. Lalu kebetulan Kak Baginda Widupanca tuh dia memang sukanya di blues ya, tapi aku memang nggak mau masukin rasa blues di dalam laguku gitu, karena aku butuh apa ya, jadi aku memang menghilangkan rasa blues, jadi aku memang carinya tuh yang major sembilanan gitu. Jadi aku minta tolongnya tuh please kita jangan masuk ke blues, kita ke major 9 aja gitu. Terus lalu aku mulai menyanyi, aku langsung tulis. Jadi ya memang sebetulnya rasa Kak Panca pun banyak masuk di dalam lagu ini. Apakah kamu merasa chemistry kalian itu takdir atau cuman kebetulan aja? Takdir lah, karena pertemuan kita terhadap siapapun yang ada di dalam hidup kita itu kan semuanya takdir. Termasuk hidup kita sendiri termasuk aku sendiri sebagai Ditya Metarani itu adalah sebuah takdir. Termasuk kakak sendiri dengan nama kakak sendiri kan adalah sebuah takdir. Dan teman-teman semua bersama dengan ceritanya, namanya itu adalah sebuah takdir yang Tuhan memang kasih untuk kamu gitu. Apakah kamu merasa chemistry kreatif kalian itu takdir atau kebetulan yang manis? Sebetulnya aku selalu merasa bahwa ini semua takdir, termasuk aku sebagai Ditya Metarani adalah sebuah takdir yang aku jalankan bersamaku dan ceritaku. Dan begitu pula pertemuan aku dengan Kak Baginda Widupanca pun itu adalah sebuah takdir di mana akan bisa melahirkan lagu-lagu di mana aku merasa dengan kelembutan Kak Baginda Widupanca itu aku bisa pakai itu supaya aku bisa melahirkan lagu-lagu yang sangat lembut dan penuh dengan cinta. Jadi rasanya takdir. Dan seperti juga kayak semua teman-teman di sini dengan bersama dirinya, bersama namanya, kan kalian juga bertakdir terhadap dirimu dan ceritamu. Kayak gitu sih. Kalau lagu ini adalah surat,
Siapa yang seharusnya membaca duluan? Aku lah. Iya, sebelum kita mengucapkan kepada orang lain, pastikan aku dulu yang mendengarkan. Seperti juga rasa yang ada di dalam diri kita, kan kita dulu yang rasa. Apapun yang kita ucapkan, kita dulu yang paling dengar. Jadi ya, ini surat buat aku dulu, lalu buat semua aku yang ada di semesta. Bagian mana sih dari dirimu yang paling terlihat di lagu ini? Semuanya lah. Jadi semuanya itu adalah tentang aku, termasuk cellonya, violinnya, nadanya, vibrasinya, percussionnya, semuanya rasanya adalah aku gitu. Jadi tanpa ada izin aku di situ ya tidak akan ada bunyi itu gitu. Ada rasa yang kamu tulis, tapi sebenarnya kamu takut orang paham. Ada rasa yang kutulis tapi sebenarnya takut orang paham. Nggak ada. Semuanya aku lepas begitu saja karena memang rasanya aku ingin memberikan segalanya kepada semesta dan teman-teman semuanya. Kenapa kamu memanggil langit, bumi, dan hujan? Itu simbol? Atau mereka memang hadir di hidupmu? Pertama, mereka akan selalu hadir di hidup saya karena kita berada di bumi kan. Lalu rasanya buat aku langit adalah udara, bumi adalah earth, tanah, hujan adalah air, rasa adalah api. Jadi buat aku semuanya adalah sinergi dari semua elemen yang ada di semesta. Jadi aku berusaha menciptakan itu sebagai mantra supaya teman-teman juga bisa ketika mendengarkan lagu ini bisa merasa menyatu dan bisa ikut bersama mengucapkan syukur dan kasih dengan lagu ini. Kamu percaya kalau rindu bisa menggerakkan alam? Percaya. Saat kamu nyanyi, kamu merasa sendirian atau sedang ditemani oleh sesuatu yang lebih besar? Saat aku nyanyi, aku nggak pernah sendirian. Kapanpun, dimanapun aku berada, apapun yang sedang kulakukan, aku tidak pernah sendirian. Karena aku bersama aku, semesta kecil dan semesta besar yang bersamaku menjalani cerita ini di dalam kehidupan ini. Apa rasa yang aku ingin dari pendengar untuk bawa pulang gitu dari lagu ini ya? Ya. Ada banyak, tapi mungkin ada satu phrase yang aku bisa sebutkan di sini. Nikmati semua yang terjadi, na 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 na. Ya sebetulnya hidup ini kan memang cuma dijalani, diresapi, dinikmati, lalu disyukuri. Jadi sebenarnya itu adalah mantra supaya teman-teman bawa pulang adalah hal dimana teman-teman bisa kayak nikmati aja apapun yang terjadi karena semua emang didesain khusus buat kamu supaya kamu belajar di dalam hidup ini menjadi manusia yang memang dibutuhkan oleh semesta. Kalau orang mau benar-benar merasakan lagu ini, kapan waktu terbaik mendengarnya? Kapan aja sih, tergantung. Itu bebas aja gitu. Mau kapan aja boleh, jadi biar terus diputar di Spotify ya guys. Bagian mana sih dari lagu ini yang kamu ingin orang dengar dengan hati, bukan dengan telinga? Biarlah cinta mengalir dengan indahnya. Sebetulnya itu lebih merasakan cinta yang ada di dalam diri kita yang terus mengalir supaya kita bisa sampaikan ini kepada banyak orang. Sebetulnya itu sih. Setelah merilis lagu ini, apa yang terasa lebih ringan di dalam dirimu? Apa yang lebih ringan ya? I always think that ini kayak when you fart gitu, kayak kita lagi kentut gitu. Kita mau kentut kalau ditahan kan jadi penyakit ya. Jadi for me it's like this kreativitas ini di dalam diri aku untuk menghasilkan lagu, film atau apapun yang ku ciptakan. Rasanya emang harus aku keluarkan, harus aku rilis gitu. Apalagi aku tahu bahwa ini baik buat teman-teman. Jadi ya aku akan selalu happy dan rilis terus lagu dan mungkin next akan rilis lagi gitu sih. Hanya untuk releasing.
Kalau kamu memeluk dirimu sendiri waktu menulis lagu ini, apa yang ingin kamu bilang? Jujur, pas lagi hearing pertama kali lagu ini dan jadi, aku nangis ya. Jadi memang jujur aja, Senandika Rasa lagu ini tuh sebetulnya adalah segala perjalanan cerita rasaku, jiwaku, pikiranku, yang aku melewatinya dengan banyak tangis, banyak tawa, banyak duka, banyak marah, banyak takut, banyak hal di dalam rasa yang aku lewatin itu. Ya aku banyak perjalanan ya. Jadi pas aku lagi hearing aku nangis dan aku peluk diri aku sendiri dan aku sadar gitu bahwa semua kesedihan itu, semua pengalaman itu, semua pelajaran itu aku peluk semua rasanya dan aku bawa itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah lagu yang indah aja yang bisa aku sampaikan kepada banyak teman. Menurutmu, siapa kamu saat menulis lagu ini? Dan siapa kamu sekarang? Aku, sang Ditya Metarani. Ditya, sang penghancur atau rebirth. Metarani, sang cinta. Jadi, aku adalah aku. Aku manusia. Aku yang selalu menjadi Ditya Metarani. Aku yang menulis itu dan aku yang menyanyikan dan aku yang mendengarkan. Dan kepada aku yang lain, aku menjadi aku dan kamu dan semuanya jadi satu. Apa yang ingin kamu buka dari hatimu setelah lagu ini lahir? Apa yang kubuka? Aku terbuka buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya udah denger lagu ini dan merasakan sesuatu atau apapun itu, you are always welcome to DM me and I will always answer it open heart. Thank you my friends. I love you.